Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita bersama yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan karunia kepada kita bersama, dan juga tidak henti-hentinya senantiasa menjaga dan melindungi kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang dingin, pagi yang tadi sempat diguyur gerimis, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya adalah menjalankan kewajiban kita bersama, yaitu menjalankan sholat subuh berjamaah. Kemudian yang kedua adalah juga dalam rangka untuk menambah keilmuan kita, yang mana itu juga merupakan kewajiban atas seorang muslim dan muslimat, yaitu untuk menuntut ilmu agama. Kemudian kedua, salawat dan salam nantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita bersama Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga umatnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita masih akan meneruskan kajian kita tentang hikmah di balik musibah. Nggih. Saderengipun kula badhe tanglet niki sampun mirsani berita-berita ingkang berseliweran teng TV atau dene teng YouTube, sampun mengenai napa musibah banjir tanah longsor di Sumatera. Baik, berarti sampun nggih, ibu-ibu niki sampun dereng? Sampun nggih. Berarti saya anggap sudah pada tahu beritanya nggih. Nah, dari musibah yang terjadi itu, ini menurut Bapak dan Ibu sekalian nih, kira-kira musibah itu murni karena kejadian alam atau ada sesuatu yang lain yang menyebabkan musibah itu terjadi? Pak, menurut survei jenengan? Ulah manusia juga. Buktine banjirnya nggawa glondongan kayu. Gini apa nggih? Ya. Umumnya banjir nika ya mung banyu, nggih Bu. Ya, tapi banjir kali ini niku benten. Banjir kok nggawane kayu glondongan. Bekton apa malih? Watu gede-gede. Bekton apa malih? Lumpur. Ya. Sing jarene wong Jawa ke ora umum. Nggih. Ora umum. Maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat fenomena banjir kali ini yang terjadi menimpa saudara-saudari kita di belahan bumi Sumatera sana, itu bukan sekadar banjir biasa, ya. Berarti ada yang luar biasa, karena banjirnya bisa mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, ya. Dari berbagai data, banyak sekali ratusan jembatan yang akhirnya hanyut terbawa air bah. Belum lagi rumah-rumah yang menurut data sekitar 158.000 rumah warga itu hancur. Sebagian masih bisa dibersihkan, sebagian besar sudah tidak bisa ditempati. Kenapa? Karena wis kelep kalau lumpur. Ya, lumpur itu ternyata setelah airnya rob, tinggal lumpur yang memenuhi ruangan rumah dan sekeliling rumah. Jadi bisa dibayangkan, ya, seandainya ini rumah warga di sana,
itu tanah sudah sampai jendela situ Bapak Ibu. Ada yang bahkan tinggal atapnya beberapa 1 meter paling kelihatan. Jadi bahasa kita itu sudah sangat parah sekali. Yang namanya rumah tempat tinggal tidak bisa dipakai kembali. Nah, berkaca dari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sepakat bahwasanya musibah kali ini itu bukan hanya sekadar fenomena alam biasa. Karena kita tahu dari dulu Allah nggak pernah menurunkan hujan plus kayu. Oke? Hujan plus batu sing gede-gede loh ya. Kalau hujan batu kecil-kecil ya yang tidak segede itu pernah dulu. Hujan plus lumpur ya. Allah menurunkan hujan ya air. Ya wa anzala minas sama'i ma'an tahuron. Allah menurunkan dari atas awan itu air yang bisa kalian pakai untuk bersuci dan kebutuhan yang lain. Namun mengapa kali ini berbeda? Yaitu karena adanya campur tangan manusia. Allah mengingatkan di dalam firman-Nya, Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri fabima kasabat aidikum." Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Ya. Fabima kasabat aidikum fayafu an katsir. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak memaafkan atas kesalahan-kesalahan kalian. Ya. Dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengambil pelajaran apa sih yang telah diperbuat oleh manusia sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Kita tahu Bapak Ibu bahwasanya tumbuhan itu adalah salah satu penyedia oksigen terbesar untuk kebutuhan makhluk hidup. Bukan hanya manusia loh ya, termasuk hewan. Hewan juga butuh oksigen. Oksigen itu ibarat bensin bagi makhluk hidup, terutama manusia. Nah, yang mana Indonesia masuk salah satu negara penyumbang oksigen terbesar di dunia karena kita masih punya Pulau Kalimantan, ya, masih punya Pulau Sumatera, dan di sanalah banyak terdapat pohon-pohon, tanaman-tanaman yang itu sebagai suplai oksigen bukan hanya untuk penduduk Indonesia saja, tapi untuk warga dunia. Nah, sekarang yang namanya produsen penghasil oksigen itu tiba-tiba dibabati beras-beras ora karuan tanpa adanya reboisasi atau penanaman hutan kembali. Ya, kira-kira Allah yang telah menciptakan itu semua marah tidak? Ya, jenengan sudah kesel-kesel gawe apa ya? Gawe pagar rumah lah ya. Ya, jenengan punya halaman ya, sudah dipageri. Wis pada ngadeg niki, Pak. Ijik-ijik anak bocah cilik kan pada dolan ya, playon ngono. Tunjangi terus di semplak-semplek ya. Marah kan jenengan? Ya. Bocah aja dolan ngono ya. Ya ngejel jenenge bocah. Ya. Sama pun Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita. Ketika Allah melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi, ternyata banyak manusia yang bandel. Nah, dari situlah musibah mulai terjadi, dan musibah yang menimpa saudara-saudari kita di Aceh itu bukan hanya terjadi sekarang, namun sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Ya, dimulainya itu sudah jauh-jauh hari. Ya, sehingga puncaknya ya di antaranya kemarin yang sudah kita saksikan bersama. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Asy-Syura sudah kita bawakan, terdapat kabar gembira juga sekaligus ancaman. Ya. Kabar gembiranya bahwasanya apa yang menimpa saudara-saudari kita
di belahan bumi Sumatera sana, ini juga bisa membawakan efek positif, ya, sekaligus duka, ya. Di balik duka itu ada kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Ya, yang pertama, ya, namanya musibah itu bisa diartikan sebagai sarana Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba-hambanya agar mereka bisa bersabar. Ya. Kemudian yang kedua, ketika mereka bisa bersabar, maka otomatis Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala. Dan apabila dikonversikan antara pahala dengan apa yang mungkin mereka rasakan, apa yang mereka hilang berupa harta benda, bahkan nyawa, itu jauh lebih baik pahala, ya. Meskipun ya tetap ada duka, gitu kan, tetap ada duka yang menyelimuti. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun beliau pernah mengatakan, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin. Tidaklah ada suatu penyakit, kesedihan, dan juga bahaya yang menimpa seorang mukmin, wala ada, hingga duri yang menusuk kaki seorang, wala ghammin, ataupun kesedihan yang dia rasakan, hatta syaukah yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa orang tersebut. Ya, jadi apa yang pertama tadi? Sakit, sedih, terus mara bahaya, kemudian apa lagi? Sampai pun duri, beling, paku, ya, kecocok paku, kecocok beling, ya. Terus apa maning? Kepaduk watu. Itu bisa mengurangi pahala manusia. Bisa menambah pahala manusia, ya. Dan mengurangi dosa manusia, ya. Kualik-kualik, ya. Bisa mengurangi dosa-dosa manusia dan menambah pahala. Ya, kepengin mboten? Ya kepengin, tapi nek bisa aja kayak gue. Nah, itulah. Ya, yang namanya pahala itu kadang datang dari cara-cara yang kita tidak suka. Ya kan? Siapa yang suka kalau kita kecocok beling? Enggak ada. Siapa yang suka kalau kita kepaduk watu? Enggak ada yang suka. Namun seandainya itu terjadi, jenengan sabar, itu bisa menjadi tambahan pahala sekaligus sebagai penghapus dosa. Ya. Kenapa sih Ustadz kudu kayak gue? Ya, rumangsa ora kita punya dosa. Ya. Kalau kita enggak rumangsa kita enggak punya dosa, ya semoga. Kalau kita rumangsa kita punya banyak dosa, maka itulah sarana-sarana untuk menghapus dosa, ya. Bukan sebagaimana ajaran agama yang lain, hapus dosa cukup dengan apa? Bayar, ya. Ada istilahnya tebus dosa, pakai fulus, ya. Jenengan setor, nanti dosanya jenengan berkurang, ya. Seger teman. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga beliau mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma alaihi khati'atan. Rasulullah SAW pun bersabda, cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin. Niki perhatikan Bapak Ibu, cobaan itu akan senantiasa menimpa seorang mukmin. Ya, insya Allah kita semua orang beriman, nggih. Nggih. Jadi berarti siap-siap dicoba. Loh, udah gue Ustadz sing ngapot. Ya, itu konsekuensi, nggih. Konsekuensi Ibu ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus siap diuji. Ya, dan ujian itu bukan dalam rangka untuk sekadar Allah ngerjain kita, bukan. Ya. Bukan dalam rangka pula Allah kepengin membinasakan kita, bukan.
Tapi apa? Justru sebenarnya ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah itu akan menguji kaum tersebut. Ya. Seperti kita lah Bapak Ibu. Kalau kita kepengen naik kelas, otomatis kan ujian, Bob. Apa ijik-ijik jenengan naik, ya esok kelas loro ya. Ya, enggak sih seger ta mau naik kayak gini. Arab SMP ijik lulus kana. Esok munggah ngulet daftar sekolah sing luwih dhuwur SMP. Kan enggak seperti itu. Pasti ada UAS-nya, ya, ujian akhir, ada ujian nasional dan seterusnya. Ya. Nih, beliau mengatakan cobaan senantiasa akan menimpa seorang mukmin. Ya, baik dalam urusan keluarga, harta, anak, hingga nanti pada suatu saat dia bertemu dengan Allah dalam kondisi sudah bersih dari dosa. Ya. Emang gimana kalau bersih dari dosa-dosa? Ya berarti ya tinggal mlebu surga. Bokatan? Nggih, karena Allah tidak akan memasukkan satu orang pun ke dalam surganya ya kalau dia itu masih ada dosa. Ya, meskipun dosa pernah nyiwit kancane, nggih. Itu kalau belum dihisab sama Allah, orang ini belum akan diperkenankan masuk surga. Nah, sarana untuk mengelebur dosa-dosa itu ya dengan musibah. Dengan tadi apa? Cobaan-cobaan. Sehingga hamba ini nanti dosanya dikurangi pada saatnya nanti dia dosanya itu berkurang drastis atau bahkan sampai nol. Ya. Nah, ini yang kita harapkan. Karena di surga nanti itu atau di alam akhirat itu ada banyak sekali cara di mana Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia. Ya, hisab siapa? Hari perhitungan, ya. Jadi kita itu Bapak Ibu sekalian, kita adalah makhluk mukallaf, makhluk yang pada saatnya nanti akan diperhitungkan. Ya, mbien pahalane jenengan semene, pahalane Rika semene, dosane ge semene, gitu ya. Itu nanti ditimbang Bapak Ibu. Untuk pada akhirnya kita nanti akan dimasukkan ke surga atau di neraka. Ya, pasti harapan kita sebagai seorang mukmin ingin mlebu surga. Tapi ya sayangnya itu tadi. Enggak mungkin Allah memasukkan satu orang ke surganya kalau masih punya dosa. Nah, jadi justru dengan adanya musibah itu akan melebur dosa-dosa. Kemudian dengan adanya musibah seorang hamba akan bisa mendapatkan kebahagiaan ataupun pahala yang tidak terhingga di alam akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Itu adalah ibarat penjara bagi seorang mukmin, ya, ibarat surga bagi seorang kafir. Ya, saya ulangi, dunia itu ibarat penjara bagi seorang mukmin dan ibarat neraka. Balik apa ya? Dunia itu ibarat penjara bagi seorang mukmin dan ibarat surga bagi seorang kafir. Ya. Analoginya gimana, Pak? Ya, kita di sini hidup di dunia itu penuh aturan, ya kan? Banyak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru itulah hakikat kehidupan yang semestinya. Ya, karena ada orang-orang yang merasa dirinya siki nyong urip-urip nang dunia, urip-urip dewek kok diatur, ya. Nggak bisa. Yang bisa mengatur diri saya adalah saya sendiri. Apakah seperti itu? Tapi nyatanya banyak orang yang seperti itu. Sehingga apa? Dalam kehidupan sehari-hari dia tidak mengindahkan sama sekali hukum-hukum, jangankan hukum negara, hukum agama pun dia tidak pakai. Ya.
Satu contoh, Allah memerintahkan wong wadon kon menutup aurat, ya. Karena dia berpemahaman seperti itu, dia bebas-bebas saja. Ya, pergi ke sana kemari, keluar rumah, keluar kota tanpa mengenakan hijab, tanpa mengenakan penutup aurat, dia sangat percaya diri. Ya. Seolah-olah tidak ada yang melarangnya, seolah-olah tidak ada yang memberikan aturan kepada dirinya. Ya. Sehingga apa? Dikatakan di sini kaum mukminah, ya, kaum wanita, mereka mungkin sebenarnya juga terkadang merasa ribet, nggih. Niki kula taken dumateng ibu-ibu, nek jenengan kudungan pakai kudung besar, terus kon macul, nggih, nun sewu. Repot mboten, Bu? Repot, ya. Tapi nyatane nang dieng ibu-ibu pada kanggo kerudung gede pada macul. Nggih. Bahkan gawa suket. Ya, sekali-kali ibu plesir teng dieng, nggih. Nanti ibu mungkin akan mendapati fenomena seperti itu. Nggih, ibu-ibu pakai kerudung besar macul. Ya kadang bekto suket niku. Nah, ini kan mungkin tidak umum ya di tempat kita, tapi di sana sudah umum. Kenapa? Ya, ibu-ibu di sana itu sudah paham. Dan yang nggak nyangkul, nggak bawa suket pun nggak ngaruh-ngaruh lumrah temen, ya. Kudungan gede kok apa? Macul. Iya, teng dieng niku. Ingkang nanduri kentang. Dan lain sebagainya. Nah, mungkin bagi sebagian kaum wanita ini merasa ribet. Ya, lowong ngono macul kok kudungan, ya. Bagi kita aneh ya, Pak. Aneh, tapi di sana sudah biasa. Ya, pernah teman saya ya cerita ke saya, Mas Imam. Ya, waktu itu saya lagi bawa mobil, tiba-tiba ada mobil pick up wus gitu ya, nyalip. Saya kaget. Ternyata setelah itu saya penasaran, tek pepet, tek salip balik. Ternyata emak-emak ya pakai kerudung gede, cadaran bahkan bawa gas melon, tapi boleh nyetire, masya Allah gitu kan. Nah ini kan mungkin menurut sebagian kita nggak umum ya, ibu-ibu nyetir nggawa porong nang mburi. Tapi ya bagi sebagian yang lain itu sudah lumrah. Nah disitulah letak ujian kita manusia. Ya, kita mungkin yang sebagai kaum lelaki, kita pun diatur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tidak boleh melakukan ini. Ya, tidak boleh melakukan itu, kan seperti itu ya. Nah, bagi sebagian manusia, hal-hal seperti itu dirasa apa? Mengekang kebebasan hak asasi manusia. Gitu mungkin? Iya. Tapi bagi mereka yang penganut free thinker, ya sudah, bebas-bebas saja. Mau sholat, mau nggak sholat, ya bebas, karena mereka merasa tidak terikat dengan aturan tertentu. Nah, disinilah konsep bahwasanya dunia ibarat penjara bagi seorang mukmin dan ibarat surga bagi orang kafir. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, musibah itu adalah sebagai parameter kesabaran seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sebenarnya Allah sudah tahu tingkat kesabaran kita masing-masing sudah tahu. Tapi untuk membuktikan itu kan butuh sarana, ya kan? Sarananya apa? Ujian. Nah, dengan ujian itu tembe keton sesama kita maksudnya. Oh, wong kae sabarnya luar biasa. Oh, wong kae menurut sabaran. Itu ya. Allah sudah tahu, tapi supaya adil, ya, supaya kita bisa menghubungi orang berdasarkan fakta, Allah memberikanmu musibah. Ya. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Anas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan idhamul jazai ma'a idhamil bala. Ini poinnya di sini. Bahwasanya besarnya
suatu pahala itu tergantung dengan besarnya ujian yang diterima oleh seseorang. Apa? Besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Jadi semakin sulit tingkat ujiannya, semakin besar pula peluang dapat pahala besar. Ya kayak kita lah, ujian SD kalau ujian bocah SMP beda. Ya, kalau ujian ya kuliah beda mboten? Beda. Masa pada kena. Nah ini Rasulullah SAW pun mengatakan demikian. Besarnya pahala itu tergantung dengan besar ujian. Wa innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, Allah itu akan berikan ujian. Ya, jadi orang jejor kelawar malah justru diuji. Ya, ini sebagai sinyal Bapak Ibu, saudara-saudari kita yang ada di Sumatera saat ini atau belahan daerah yang lain yang saat ini sedang diuji sama Allah. Ini ada sinyal bahwasanya Allah sedang mencintai masyarakat tersebut, ya. Sementara kita yang mungkin ujiannya paling ya dompetnya kering naik tanggal tua ya, tapi kok kan isi maning ya tanggal 6 ya. Ini masih kecil. Ya. Justru yang harus kita tanyakan diri kita. Allah cinta enggak ya sama kita ya? Kok ujiannya seperti ini terus? Bendina mau ngekwe tok. Ya, dan apa yang menimpa saudara-saudari kita di sana? Itu sinyal bahwasanya Allah sedang mencintai mereka. Ya, kemudian beliau melanjutkan, faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan adanya ujian Allah itu, Allah akan senang terhadap hamba-hambanya. Waman sakhita falahus sakht. Barang siapa dia tidak senang dengan adanya ujian dari Allah, maka Allah akan murka. Nah ini, sehingga yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia mendapatkan ujian kudune apa? Alhamdulillah. Loh, umai kelelep banjir alhamdulillah Ustaz. Ya ora apa-apa, Bu. Nyatane begitu rumahnya hancur hanyut sudah tidak berbekas lagi, emangnya bisa balik lagi kalau marah-marah? Bisa balik lagi enggak? Enggak, ya. Ada anggota keluarga kita meninggal dunia, ya. Ora terima. Ya Allah, ya. Tegane tega-tegane. Apa beliau bisa hidup lagi kan nggak bisa kan? Ya. Tapi aja juga anak anggota keluarganya meninggal malah alhamdulillah. Ini etika saja ya bagi kita kalau kita diuji, karena tingkat orang bersabar itu juga berlevel-level ya. Ada yang hanya sekedar bisa tidak marah-marah. Ini bagus. Ada yang malah bersyukur dengan musibah-musibah yang terjadi. Karena apa? Kembali ke kaidah tadi, Allah memberikan ujian itu bukan dalam rangka untuk membinasakan. Nah buktinya itu mati Ustadz. Iya. Kalau mati ya berarti ujiannya beliau sudah selesai saat itu. Iya kan? Iya. Artinya dia tinggal siap menerima apa nanti yang sudah menjadi jalan hidupnya selama ini. Bagi mereka yang selamat, ya justru itulah di saat-saat krusial di mana dia harus menyikapi musibah yang terjadi. Jadi nasihat kami kepada saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah, ya Anda itu sedang mendapatkan rahmat dari Allah. Ya, jadi musibah itu juga rahmat. Ya, kalaupun menurut kita musibah ya sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita sukai, tapi di balik itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cukup 3 poin ini Bapak Ibu sekalian, barangkali kita buka sesi dialog atau ada yang mau bertanya, kami berikan kesempatan. Bismillah. Nggih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagus sekali Bapak. Ya, bagaimana cara kita menjaga adab dan akhlak di dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Karena di atas ilmu itu ada adab atau etika. Karena sejatinya ilmu agama itu baru tahapan, ya. Kita ngaji, kita bisa tahu, kita bisa menghafal, kita bisa membaca Al-Qur'an, itu baru sebagian langkah. Masih ada langkah selanjutnya. Apa itu? Mempraktekkan, ya. Jadi ilmu itu bukan hanya untuk pengetahuan toh. Oh iya, bukan, ya. Tapi untuk dipraktekkan. Nah, ketika ilmu itu sudah sampai tahap dipraktekkan, berarti panjenengan sudah berada di level yang lebih tinggi lagi. Kalau sudah dipraktekkan, diapain lagi kita kira? Ilmu itu, Pak? Kalau ilmu sudah dipraktekkan, tahapan selanjutnya apa kira-kira? Diajarkan, betul. Diajarkan dan juga diistiqomahi. Ya, jenengan betul ini sudah mempraktekkan ilmu. Ya, selanjutnya apa? Jenengan punya tanggung jawab menyampaikan kepada yang lain. Ustadz nyongon ora teh ngomong. Ya wis diajak ngene bae. Nggih. Diajak dan pengawasan. Apa apa lu apa ben tambah semangar masjide. Nggih. Setuju mboten niki? Nggih. Tangi nangel banget kok Ustaz, degugah lah. Ya, tegugah, itu kan? Nah, tadi kaitannya dengan etika dan adab, ini adalah tahapan setelah kita berilmu. Jadi di atas ilmu itu ada etika dan adab. Barang siapa yang tidak mempraktekkan adab, maka seseorang tidak akan mendapatkan ilmu. Ya, mungkin wawasannya banyak, tapi dia kurang beradab terhadap ilmu. Contoh, ada orang hafizul Quran, ya, orang yang sudah hafal Al-Quran 30 juz, ya. Tapi karena beliau qadarullah wa masyafa'al, pendidikan etika dan adabnya kurang banyak dan kurang intens, akibatnya apa? Di saat dia sudah dewasa, ya, bahkan mau menikah gitu ya, malah futur. Futur itu apa? Ada yang tahu futur? Ya, orang semangat maning. Padahal dia hafizul Quran loh. Bahkan malah menjadi anak apa ya? Anak pang. Iya. Saya tahu persis, ya. Ada bekas, ya bukan bekas. Ya. Dulu ada seorang yang pernah saya asuh di TK pondok ini. Saat dia masih 6 tahun, saya tahu betul dia, Masya Allah, semangat ngaji. Ya, namun entah karena apa, saya dapat kabar beliau saat ini justru bergabung dengan anak-anak pang. Ya, hafalannya banyak, Pak. Bukan hanya hafalan Al-Quran, hafalan hadisnya juga bagus. Tapi qadarullah wa masyafa'al, Allah menakdirkan beliau seperti itu. Kira-kira salahnya di mana ya? Ya, ini peran orang tua, Bapak Ibu. Peran orang tua juga sangat penting. Jadi ketika kita memondokkan atau memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, itu jangan sampai kita jejali mereka dengan ilmu tahu, tapi kitanya lupa. Ya, setelah kami telusuri ternyata beliau, ya, kondisi rumah tangganya, ayah ibunya juga kurang harmonis, ya. Kemudian yang kedua faktor ekonomi. Yang ketiga beliau memang salah pergaulan. Ya, saya sedih sekali. Aduh, ada mantan anak asuh saya ternyata kondisinya sekarang seperti itu. Itu ya. Nah, itu bisa menjadi pelajaran bagi kita, Bapak Ibu sekalian. Kita yang sudah dewasa, yang sudah tua-tua ini, sudah sepuh-sepuh, pun bisa mengalami kejadian yang sama. Karena manusia juga punya rasa bosan. Ya, mungkin saat ini semangat ngaji, tapi
Kita nggak tahu seminggu ke depan, sebulan berikutnya, ternyata Allah kasih rasa bosan kepada kita untuk pergi ke masjid. Nah, itu justru musibah. Ya, musibah paling besar sebenarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ketika kita dibuat semakin jauh dari Allah. Iya. Kalau musibah hilang harta, hilang rumah, hilang nyawa, ya sudah selesai dengan itu. Tapi ketika kita dibuat jauh dari Allah, ya hati-hati. Nanti pertanggungjawaban kita di akhirat jauh lebih berat. Ya. Kalau ada seseorang dia kehilangan rumahnya karena banjir, nggak mungkin akan ditanya sama Allah, kok gemen duwe omah ngasih hilang kepriwe ceritane? Enggak. Ya. Tapi ketika kita meninggal dunia, ya. Kok kita semakin ngedown level imannya, itu yang akan ditanya sama Allah. Kenapa panjenengan dulu rajin baca Al-Quran, sekarang malah belas orang tahu kata nang masjid? Ya, ditanya itu sama Allah. Ya. Nah, untuk menggambarkan kengerian ketika kita disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita lihat sajalah gambaran orang-orang yang sedang disidang di pengadilan. Takut nggak kira-kira? Takut. Ya. Apalagi nanti kita disidang di hadapan Allah itu sendirian. Kita nggak punya lawyer, kita nggak punya pembela. Ya, pembela kita hanya amal kita sendiri. Ngaten Pak mungkin. Oke. Ada lagi mungkin? Ibu? Bapak? Belum ya? Niki cekap napa lanjut? Cekap? Cekap. Oke. Pun jemper nggih Bu nggih. Nggih. Kula ngertos Bu. Baik, karena panjenengan sudah merasa cukup, ya saya akhiri saja ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan membawakan pahala tersendiri kepada kita bersama. Oh ya, kemudian tidak lupa ya, kami mengingatkan juga, karena adanya musibah itu bukan hanya sekadar untuk bahan pengisi berita ya, okay? Musibah itu dengan aksi nyata. Okay. Monggo, kalau di masjid ini jamaah di sini sudah menggalakkan adanya aksi donasi atau apalah namanya ya, monggo silakan diteruskan. Ya, itu sebagai bukti nyata, bukti konkret bahwasanya kita itu sudah mengamalkan ilmu. Ya, semampu kita lah, nggak harus gede-gede banget, semampu kita. Ya, Ustadznya orang ngerti tempat nggak nyalurna donasi, ya nanti tak kasih tahu link-linknya. Ya, makatan ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.